Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bertemu kembali dengan renungan ajaran hidup, uraian firman Tuhan yang menuntun hidup seturut kehendak Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita mengenal berkat dan kutuk. Menurut kamus umum kita, berkat yaitu yang diterima manusia dari Tuhan, berupa harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan hal-hal lain untuk kehidupan. Sebaliknya, kutuk berlawanan dengan berkat. Bukan menerima yang baik dari Tuhan, tetapi sebaliknya. Bagaimana kenyataannya dalam kehidupan kita? Apakah kita sekarang sedang menerima berkat atau sebaliknya? Bagaimana caranya agar kita selalu menerima berkat dari Tuhan, bukan kutuk? Mari kita temukan bersama dalam renungan kita kali ini. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersama akan belajar dari firman-Mu agar kami senantiasa menerima berkat dari-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28 yang tertulis demikian. Lihatlah, aku mengajukan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Atau kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan tadi diberi tema berkat atau kutuk. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap hidup atau pilihan hidup dan apa yang dilakukan dalam kehidupan menentukan seseorang akan menerima berkat atau sebaliknya. Kesannya berkat dan kutuk, dua kutub yang berbeda secara tegas. Mungkin tidak. Dalam hidup seseorang ada kalanya diberkati, tapi ada kalanya tidak menerima berkat. Bacaan kita menggambarkan Allah memberikan pilihan, menerima berkat atau kutuk kepada umatnya. Jikalau mereka taat kepada firman Allah dan tetap terpisah dari dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka berkat Allah akan turun atas mereka dan senantiasa menyertai mereka. Di sisi lain, kalau mereka menyesuaikan diri dengan jalan-jalan orang fasik, kutuk Allah akan menimpa mereka. Sayangnya, umat Allah Israel sebagian besar tidak menanggapi peringatan Allah ini. Mereka terlalu sering menerima cara hidup orang yang tidak percaya kepada Allah sehingga mereka terkena kutuk. Allah juga memperhadapkan pilihan yang sama, berkat atau kutuk, kepada orang percaya dalam perjanjian baru. Kalau orang percaya membenci dosa, mengikuti Kristus, dan berusaha untuk senantiasa melayani Kristus, maka berkat dan kuasanya akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tetapi ketika orang percaya meninggalkan Allah dan jalan-jalannya yang benar, mereka akan kehilangan kehadiran, pertolongan, dan perlindungan yang dijanjikan Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar dalam hidup kita senantiasa diberkati Tuhan dan dijauhkan dari kutuk Tuhan? Yang pertama dan utama, hiduplah taat pada firman Tuhan. Artinya, dalam seluruh aspek kehidupan kita senantiasa mendasarkan, berpedoman dan menempatkan firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Misalnya, dalam kehidupan keluarga ada hak dan kewajiban masing-masing. Anggota keluarga yang bisa menjadi pedoman kehidupan keluarga. Demikian juga hal yang lain. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita ternyata kita tidak taat, bahkan menyimpang dari firman Tuhan, maka segeralah datang pada Tuhan dan mohon ampun melalui pertobatan dan segera hidup di jalan Tuhan agar tidak dikutuk Tuhan dan hidup kita tetap menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, jangan terpengaruh oleh godaan, cobaan, lingkungan pergaulan yang membawa kita ke jalan yang melawan kehendak Tuhan, menuju kepada hidup dalam dosa yang membuat kita terpisah dari kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan sekarang ini dengan segala perkembangannya dan kemajuannya tidak serta-merta membawa kebaikan. Bisa jadi sebaliknya. Misalnya pergaulan bebas yang tidak lagi memperhatikan bahkan mengabaikan nilai-nilai etis, moral. Orang dibawa kepada kehidupan yang memuaskan nafsu birahinya dengan berbagai bentuknya. Bagi orang percaya, kehidupan seks ada tempatnya dan digunakan secara proporsional dengan terus menjaga kekudusan seks yang menempatkan seks dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan aturan negara. Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya dengan hidup taat pada firman Tuhan dan menjaga agar hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sungguh berkat itu akan senantiasa dicurahkan oleh Tuhan dan dijauhkan dari kutuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan hidup kami agar kami senantiasa menerima berkat dari-Mu dan dijauhkan dari kutuk-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.